Valiant Counselor. Lutfiza Fadri. Kezia Arnelia. Dari kelompok 2 ingin menjelaskan dan juga share tentang jalan keluar dalam jika teman-teman masih menghitung secara manual dan masih kesusahan dalam menentukan hasil yang akurat, di mana video ini merupakan penjelasan tentang penerapan suatu perhitungan instalasi listrik dengan menggunakan bahasa C yang dikompil menggunakan aplikasi DevC++. Oke, jadi kita udah masuk ke slide pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi di latar belakang ini berisi alasan mengapa sih kita membuat program ini. Sebelumnya izinkan aku buat menjelaskan apa sih itu program. Nah, jadi program itu kan merupakan suatu rancangan atau struktur skema yang bentuknya itu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jadi permasalahan kita kali ini itu yang ingin kita pecahkan itu kesulitan untuk menghitung sebuah teori instalasi listrik. Karena seringkali apalagi di jurusan kita yaitu jurusan teknik elektro, kita itu sering menghitung suatu rangkaian listrik walaupun bertegangan kecil cuma complicated gitu ya. Jadi biasanya kita kesulitan dalam menentukan hasil yang akurat. Kita udah masuk ke slide kedua pembahasan, itu tujuan. Sebenarnya tujuan dan latar belakang tadi agak berkesinambungan. Cuma di sini aku bakal tekankan lagi tujuan kita membuat program ini itu tentunya mempermudah kita menyelesaikan suatu perhitungan dengan lebih cepat dan akurat pastinya, dan juga dapat menentukan hasil yang lebih maksimal. Karena dasar toleransi kelistrikan kita nggak bisa nih menentukan hasil yang akurat dan pasti. Tapi disclaimer dulu nih sebelumnya, program ini nggak cuma terkhususkan untuk anak-anak teknik elektro, jurusan teknik elektro. Program ini juga bisa dipakai sama teman-teman semua yang mungkin awam tentang listrik. Jadi biar lebih mudah aja nih menentukan jalan keluarnya itu gimana sih. Oke, jadi kita sudah memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan flowchart. Jadi flowchart itu merupakan langkah awal sebelum kita membuat suatu program. Jadi sebelum kita membuat program nih, kita perlu nih rangkai dulu cara-caranya atau algoritma agar program itu jadi gitu ya. Nah, di sini yang pertama tentunya ada start. Jadi start ini untuk memulai semua proses-proses ataupun data-data yang akan kita masukkan di program kita. Nah, yang kedua ada preparation atau persiapan. Di situ berisi plot. Jadi plot ini merupakan bagian deklarasi yang menampilkan kode ataupun variabel apa saja yang kita gunakan pada program kita. Oke, panah yang ketiga, kita menuju ke panah yang sebelah kiri. Nah, jadi di kiri ini disclaimer ya teman-teman, jadi ini tuh khusus untuk case 1 dan juga case 4. Dimana case 1 dan case 4 itu terdapat rumus konstanta. Jadi untuk menghitung drop voltage dan juga tahanan isolasi itu terdapat konstanta yang sudah paten gitu ya. Jadi kita hanya memasukkan beberapa rumus saja. Tetapi untuk case yang lainnya itu kita menginput semua nilai variabel yang sudah kita masukkan di bagian preparation tadi, terkecuali case 1 dan case 4. Nah, selanjutnya dari setiap case ini itu terdapat panah menuju ke persegi panjang ya. Jadi persegi panjang yang pertama ini merupakan input dari rumus perhitungan yang telah kita buat, dan panah yang kedua menuju ke persegi panjang yang kedua itu merupakan hasil output dari perhitungan rumus persegi panjang yang pertama tadi, sehingga nanti akan keluar hasil yang akurat. Oh ya, sebelumnya saya ingin
memberitahu nih ke teman-teman semua kalau kita ini menghitung ada 10 perhitungan instalasi listrik ya. Jadi yang pertama ini ada drop voltage, yang kedua ada daya nyata, yang ketiga ada daya semu, yang keempat ada tahanan isolasi, yang kelima ada tarif harga listrik. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman semua yang ingin menghitung perkiraan habis listrik per bulan tuh berapa sih. Nah, kalau misal listrik teman-teman itu subsidi, mungkin ini kurang akurat, karena misal listrik kalian subsidi ini, kalian bisa dikira-kira sendirilah biasanya tuh hasil habis per bulan tuh berapa sih. Nah, kalian bisa hitung memakai program kami yang tarif harga listrik. Oke, lanjut yang ke 6 itu ada daya reaktif. Selanjutnya yang ke-7 ada kuat arus, yang ke-8 ada tahanan, yang ke-9 ada menghitung rangkaian seri, dan yang terakhir ada menghitung rangkaian paralel. Nah, rangkaian ini yang biasanya sering kita temui. Oke, kemudian ke bagian yang jajar genjang. Jadi jajar genjang itu merupakan input data di mana nanti di program kita itu terakhir terdapat pilihan ya. Jadi teman-teman mau memilih menghitung instalasinya lagi atau enggak. Jadi misal teman-teman ingin menghitung lagi, klik 1, dan jika teman-teman ingin menyudahi perhitungan, klik 0. Jadi variabel ini kita deklarasikan ke while. Jadi variabel C sama dengan 1 dan variabel C sama dengan 0. Oke, dalam program ini tentunya terdapat perulangan atau looping. Jadi program ini itu memiliki pernyataan looping dan juga if else yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Setelah melooping semua proses ini, itu tentunya akan berakhir atau end ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, jadi kita sudah memasuki pembahasan source code, di mana saya akan menjelaskan bagaimana program ini bisa berjalan atau running. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih terkait pernyataan-pernyataan apa saja sih yang kami gunakan untuk merancang program ini. Tentunya ada beberapa pernyataan, di antaranya ada switch case dan juga looping. Kenapa kita memakai switch case? Karena pada dasarnya switch case ini kan dirancang khusus ya untuk menyelesaikan beberapa cara atau alternatif dalam setiap instalasi teori instalasinya. Nah, sedangkan untuk looping sendiri, karena nantinya pada program kita ini akan mengulang banyak statement. Jadi itulah mengapa kita menggunakan kedua pernyataan tersebut. Nah, balik lagi ke pembahasan awal ya, back to the topic. Kita akan membahas tentang source code-nya. Jadi di bagian pertama atau di bagian paling atas itu terdapat include ya. Di situ include itu merupakan header atau pengarah suatu compiler, di mana nantinya include ini akan mengatur proses dari kompilasi program tersebut. Nah, di baris selanjutnya ada integer dan juga float. Nah, integer dan juga float ini merupakan deklarasi yang nantinya akan menampilkan kode atau variabel yang akan kita gunakan dari setiap programnya. Nah, jadi kalau kita tidak memasukkan variabel yang kita gunakan ke dalam float ini, nanti akan terjadi error ya. Jadinya program ini tidak akan berjalan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada perulangan ya. Di sini ada do untuk mengulang variabel ini. Nah, selanjutnya ada
kurung kurawal tutup, di mana itu mengakhiri statement yang telah kita buat. Nah, selanjutnya ada bagian tampilan utama atau yang nantinya akan menjadi tampilan utama dari program kita, di mana terdapat printf di sini. Jadi printf ini nantinya untuk menampilkan statement yang telah kita masukkan, seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya nanti akan ada pembahasan setiap case-nya. Jadi setiap perhitungannya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Geisha dan juga Valian. Baiklah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang case 1, yaitu menghitung drop voltage. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu drop voltage. Drop voltage atau drop tegangan adalah sebuah penyimpangan voltase terhadap voltase supply akibat adanya berbagai penyebab. Penyimpangan tersebut berupa voltase yang lebih rendah dari voltase yang seharusnya saat arus melalui sebuah konduktor maupun melalui sebuah rangkaian. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan voltase. Ada panjang kabel, diameter kabel, tahanan dalam, serta kapasitas. Baiklah, mari kita lanjut ke case 1 tentang pemrograman ini. Jadi, hasil program ini, kita kan tahu kalau rumus dari drop voltage adalah V sama dengan P kali A. Nah, ketika kita menjalankan program ini, ketika kita klik case 1, kita akan diminta untuk memasukkan tegangan. Terus yang A-nya kemana? Nah, yang A itu sudah masuk ke yang sebelumnya. A itu sudah diketahui. Jadi kita tinggal masukkan nilai tegangan yang kita mau. Nah, seperti di contoh, kita tinggal mengetik 220, lalu kita pencet enter, akan langsung terkalikan oleh sendirinya sehingga terlampir jawaban dari tegangan jaringan yang kita mau. Seperti itu. Baiklah, yang selanjutnya case kedua yaitu daya nyata. Apa itu daya nyata? Daya nyata adalah daya yang dibutuhkan oleh beban resistif. Daya nyata menunjukkan adanya aliran energi listrik dari pembangkit listrik ke jaringan beban untuk dapat dikonversikan menjadi energi lain. Rumus dari daya nyata adalah V sama dengan V dikali I cos Pi. Nah, dalam case kedua ini kita ingin menghitung berapa banyak daya nyatanya. Nah, kita tinggal masukkan tegangan yang kita mau, terus masukkan arusnya dan masukkan cos Pi-nya. Seperti yang dicontoh, tegangannya 20, arusnya ada 60 dan cos Pi-nya ada 30. Lalu kita tinggal pencet enter dan hasilnya akan terlihat. Baiklah, case 3 yaitu daya semu. Apa itu daya semu? Baiklah, daya semu atau daya total, ataupun juga dikenal dengan bahasa Inggrisnya adalah apparent power, adalah hasil perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif. Nah, apa sih rumus dari daya semu? Baiklah, rumus dari daya semu adalah V sama dengan P kali I. Dalam case 3 ini, kita akan mengklik dari case 3 dan akan muncul tulisan masukkan tegangan, lalu masukkan arus. Kita masukkan tegangan yang kita mau. Misalnya tegangannya adalah 40 dan masukkan arusnya ada 12. Maka kita pencet enter dan hasilnya akan nampak seperti di contoh ini. Baiklah, yang selanjutnya adalah tahanan isolasi. Case 4 adalah menghitung tahanan isolasi. Tahanan isolasi adalah tahanan yang terdapat di antara dua kawat saluran yang diisolasi satu sama lain, atau tahanan antara satu kawat saluran dengan tanah atau ground. Tahanan isolasi merupakan hal yang harus diperhatikan saat memasang instalasi listrik dengan menggunakan kawat tertutup. Nah, rumus dari tahanan isolasi adalah K sama dengan A dikali V. Dalam program ini, jika kita mengetik case 4, kita akan diminta untuk memasukkan tegangan. Lalu, bagaimana dengan yang A-nya? Nah, A-nya sudah diketahui tadi. Kita tinggal masukkan tegangannya saja. Seperti di contoh, masukkan tegangan, kita minta 10. Lalu kita pencet enter, sudah terkalikan langsung oleh A-nya dan akan terlihat hasilnya seperti di gambar ini. Lalu ada case 5. Case 5 ialah menghitung tarif harga listrik. Seperti yang kita ketahui, kita menggunakan listrik tidak gratis, kita stop membayar. Nah, dalam menghitung tarif harga listrik, ada rumusnya. Biaya sama dengan KWH kali waktu dikali harga. Nah, di case yang kelima ini, kita diminta untuk masukkan jumlah KWH, masukkan waktu per jamnya, dan masukkan harga persatuannya.
Nah, kita tinggal masukkan jumlah KWH yang kita mau, yaitu 1,25. Contohnya seperti di gambar. Lalu masukkan waktu per jamnya ada 60. Lalu masukkan harga persatuannya 3.000. Ketika kita klik enter, langsung akan terhitung jumlahnya dan akan tampil seperti di layar ini. Baiklah, lalu ada case 6. Case 6 ialah menghitung daya reaktif. Daya reaktif merupakan daya yang digunakan untuk membentukkan medan sehingga dihasilkan fluks medan magnet. Nah, ada beberapa peralatan yang dapat menghasilkan daya reaktif, seperti generator, kapasitor, dan saluran transmisi. Nah, kalau peralatan yang mengkonsumsi daya reaktif adalah motor, reaktor, dan transformator. Di case 6 ini kita akan menghitung daya reaktif. Rumus dari daya reaktif sendiri adalah Q sama dengan V kali I dikali sin P. Ketika kita mengklik case 6 ini, yaitu menghitung daya reaktif, kita akan diminta untuk memasukkan nilai tegangan, masukkan arus, dan masukkan sin P. Pertama-tama kita akan masukkan nilai tegangan seperti di contoh, kita memasukkan angka 8. Lalu masukkan arusnya kita masukkan angka 4, dan masukkan sin P-nya kita masukkan angka 5,5. Lalu kita klik enter, dan daya reaktif atau dayanya akan terlihat seperti yang ada di contoh ini. Baiklah, case selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Valian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valian Katsaragenta dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi berikut. Untuk semua variabel yang masuk akan dirubah menjadi rumus masing-masing di setiap casesnya, dan semua input yang masuk dihitung sesuai rumus cases yang diterapkan. Kemudian akan dihitung sesuai tipe data masing-masing sesuai rumus materi yang diterapkan beberapa rumus. Untuk cases 6 kita akan menghitung daya reaktif dengan cara voltase dikali arus dikali sin V. Untuk case 7 adalah menghitung kuat arus dengan rumus voltase per hambatan atau voltase dibagi hambatan. Kemudian untuk case 8 adalah menghitung tekanan dengan rumus voltase dibagi arus. Dan untuk case 9 dan 10 adalah menghitung tahanan pada rangkaian paralel atau seri dengan rumus menambah dan membagi resistor sesuai rangkaian masing-masing. Kemudian pada akhirnya kita akan menggunakan looping dengan variabel 1 dan 0, menggunakan while C sama dengan 1 dan C sama dengan 0 sesuai integernya. Ketika kita input variabel 1, maka program akan mengulang kembali, dan jika kita input variabel 0, maka program akan berlanjut sampai pada akhirnya berakhir atau terminate. Hayo, siapa nih yang masih menyimak videonya sampai akhir? Oke, di akhir video kali ini saya hanya ingin menyimpulkan tentang apa yang sudah dijelaskan oleh saya dan juga teman-teman saya tadi mengenai program yang kami buat, yaitu program berbahasa C yang dikompil menggunakan aplikasi DevC++. Tujuan untuk memudahkan teman-teman semuanya dalam menghitung atau menyelesaikan suatu teori instalasi listrik, di mana biasanya anak-anak jurusan teknik elektro di lapangan itu kan sering menghitung banyak teori instalasi listrik ya, dan kami masih sering menemukan jawaban itu dengan belum akurat hasilnya ataupun masih kurang cepat gitu ya. Nah, walaupun dalam program ini masih banyak kekurangan dan juga pastinya ada kelebihannya, yaitu program ini tidak hanya mencakup satu teori perhitungan saja, tapi ada 10 teori perhitungan instalasi listrik gitu ya. Jadi teman-teman benar-benar dimudahkan banget dengan adanya program ini. Dan juga kekurangan dari program ini sendiri, masih banyak beberapa tipe data ataupun pernyataan yang belum kami masukkan gitu, di antaranya seperti function, string, dan masih banyak lagi. Jadi masih kurang kompleks gitu ya. Cuma karena kita masih belajar, masih sama-sama belajar, jadi kedepannya pasti nanti kita akan lebih mengkomplekkan lagi program yang kami buat gitu. Dan apabila teman-teman ingin coba sendiri, pastinya teman-teman bisa klik link yang ada di description box
box. Di situ kalian bisa copy programnya, source code-nya, dan teman-teman bisa langsung compile di aplikasi Desi++ dan yang lainnya gitu ya. Tapi dari penjelasan yang tadi kami sudah jelaskan, mungkin ada beberapa yang masih kurang jelas atau masih banyak yang harus ditambahkan, atau teman-teman ada saran, bisa didiskusikan di kolom komentar. Thank you for watching and see you next video. Bye!